Oke. Baiklah, jadi mata kuliah kita adalah mekanika fluida, ya, teknik lingkungan. Pengajarnya ya untuk kelas ini tiga dosen, yaitu saya, Prof. Arsyad Taha dan Pak Rizwal Karama, ya. Saya masuk duluan, di mana sesuai dengan RPS di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas sedikit eh, kontrak perkuliahan, ya. Kemudian juga RPS, kemudian sedikit mengenal bagaimana yang dimaksud dengan mekanika fluida. Untuk sistem absensi kita masih seperti sistem sebelumnya, itu kita pakai Sikola. Jadi nanti di akhir perkuliahan saya akan absen satu-satu melalui Sikola. Untuk RPS, ya, eh, kurang lebih nanti bisa saya upload di Sikola. Yang penting untuk saya sosialisasikan atau sampaikan di pertemuan pertama itu adalah terkait CPL, ya. CPL ini adalah capaian pembelajaran lulusan, ya. L-nya itu lulusan. Jadi apa sebenarnya capaian yang diharapkan dicapai oleh adik-adik ketika sudah melulusi semua mata kuliah, ya. Karena ini kita bicara capaian pembelajaran lulusan, ya. Jadi ketika nanti adik-adik lulus menyelesaikan seluruh SKS yang disediakan, ya, yang sekitar 100 lebih itu, maka capaian apa yang diharapkan adik-adik dapatkan dari mata kuliah ini, ya. Nah, itu. Jadi adik-adik bisa lihat di sini ada 4 capaian, ya. Eh, Adik-adik memiliki kemampuan mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan permasalahan. Kemudian memiliki kemampuan untuk menerapkan desain teknis, ya, sehingga dapat menghasilkan solusi. Kemudian juga karena nanti mata kuliah ini ada labnya, ada praktikumnya, maka capaian lainnya yang diharapkan dimiliki oleh adik-adik ketika lulus nanti, adik-adik memiliki kemampuan untuk berfungsi secara efektif di dalam tim. Kemudian juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan melakukan eksperimen, ya. Nah, jadi CPL 2, CPL terakhir ini kaitannya dengan nanti adik-adik melakukan praktikum di mana dilakukan secara kelompok atau tim. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Kalau tadi capaian pembelajaran lulusan, yang ini namanya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, sehingga dia levelnya lebih di bawah sedikit, ya. Jadi apa yang diharapkan dicapai ketika sudah melulusi mata kuliah ini, ya. Kalau yang tadi CPL itu ketika sudah melulusi semua mata kuliah di teknik lingkungan, apa capaian yang diharapkan, yang disumbangsi dari mata kuliah mekanika fluida. Kalau yang capaian pelajaran mata kuliah ini, apa yang diharapkan dicapai, ya, oleh adik-adik ketika melulusi mata kuliah mekanika fluida, ya. Ya, kurang lebih redaksinya menyerupai dengan CPL, ya. Mampu mengevaluasi permasalahan, kemudian menyelesaikan, ya, permasalahan dengan melakukan kontrol terhadap hasil perhitungan matematis pada mekanika fluida. Kemudian bisa menghasilkan desain yang sesuai, ya, untuk mendapatkan solusi yang sesuai kebutuhan. Kemudian melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan tim dan mendesain dan melakukan eksperimen. Nah, itu. Jadi 2 CPMK terakhir itu kaitannya dengan praktikum. Adapun sub CPMK bisa dilihat nanti secara detail. Kemudian bahan kajian yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester ke depan itu adalah terkait sifat-sifat, ya, zat cair, kemudian hidrostatika, keseimbangan benda terapung, kinematika zat cair, persamaan Bernoulli, persamaan momentum, aliran di dalam saluran tertutup. Kemudian nanti ada praktikum, ya, pada mata kuliah mekanika fluida ini yang dilakukan di laboratorium hidrolika, ya, teknik sipil. Nah, yang mana nanti ada beberapa apa namanya eh, praktikum, ya, ada pancaran fluida, ozon layer, dan sistem jaringan pipa. Pustakanya, ya, boleh dilihat di sini. Nah, tadi bahan kajian itu kemudian kita bagi-bagi ke dalam 16 pertemuan, ya. Nah, hari ini kita masuk pada pertemuan satu. Jadi pertemuan satu hari ini kita akan membahas yang sedang kita bahas sekarang, yaitu RPS. Kemudian nanti kita sedikit membahas terkait pendahuluan pengertian fluida, dimensi, dan satuan, ya.
Oke, nah yang lainnya nanti kita bahas pada pekan-pekan berikutnya. Nanti bisa dilihat di RPS. Materi ini juga nanti akan saya upload di Sikola ya. Silakan nanti bisa di-download di Sikola. Nah, ini ya setiap pekan materi yang akan diberikan. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan juga bahwa di dalam mata kuliah ini nanti ada 3 asesmen penilaian ya. Untuk memperoleh nilai pada mata kuliah ini, adik-adik akan diberikan 3 asesmen, yaitu UTS, ya, ujian tengah semester, UAS, ujian akhir semester, dan praktikum di laboratorium, ya. Jadi nanti ketiganya ini masing-masing ada bobotnya, sehingga menghasilkan nilai akhir daripada adik-adik di akhir semester. Namun tentu eh, sangat diharapkan kehadirannya itu minimum 80% agar nanti bisa diambil nilainya dari media assessment ini ya. Nah, jadi ataupun syarat mengikuti assessment ya dengan menghadiri kuliah minimal 80%. Nah, untuk bobotnya ya, bobot penilaian tadi kalau tidak salah ada di sini ya. Eh, nah, di sini ya, bobot penilaian untuk ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, praktikum laboratorium 30%. Tapi ini masih bisa berubah ya. Eh, saya pengalaman semester lalu saya sosialisasikan di awal perkuliahan dengan bobot-bobot seperti ini, ternyata di pertengahan itu dirubah oleh tim pengampu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan bobot penilaian nanti akan saya infokan ya. Bisa jadi ini menjadi 40, ini jadi 20, bisa jadi seperti itu ya. Tetapi apakah ini berubah ataupun tidak berubah, tetap ini adalah gambaran bahwa ketiga media assessment ini sama-sama semuanya sama penting ya. Sama pentingnya memberikan kontribusi yang besar terhadap nilai akhir adik-adik di akhir semester untuk mata kuliah ini. Jadi mohon semuanya diikuti ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan praktikum laboratorium. Untuk praktikum mohon nanti berkoordinasi dengan apa namanya asisten lab ya. Terus proaktif mencari info kapan praktikumnya dimulai karena nilainya bobot nilai daripada laboratorium juga cukup besar yang sangat mempengaruhi nanti nilai daripada adik-adik. Demikian juga untuk UAS dan UTS. Nah, sebelum masuk kepada materi, karena ini masih pertemuan pertama juga, sedikit ternyata dimasukkan oleh koordinator mata kuliah eh, di eh, apa namanya di slide materi pertemuan pertama ini adalah terkait kode etik mahasiswa. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik mau baca secara lebih detail, ya, tentu saya tidak baca satu-satu di sini. Silakan nanti boleh dibuka peraturan akademik ya, Senat Akademik Universitas Hasanuddin nomor 2 garis miring UN 4.2 garis miring 2020 tentang kode etik mahasiswa. Ya, intinya adalah dari sini bahwa mari kita menjaga etika ya dalam berinteraksi. Dalam kegiatan pembelajaran kita ya dalam kegiatan akademik, baik itu di kelas maupun di luar kelas, di laboratorium, selama berada di dalam atmosfer akademik dengan melakukan kegiatan akademik, silakan di uh, jaga etikanya ya. Tentu kami juga dosen menjaga etika dosen, mahasiswa juga menjaga etika mahasiswa, kita saling menghormati, menghargai ya. Itu ya, ini penting karena terkait etika ini penting ya, karena kalau kita bicara ilmu akademik itu sebenarnya sekarang kita sudah bisa dapatkan dari mana saja ya. Dari genggaman tangan, HP ya, itu bisa kalian dapatkan semua yang akan kami ajarkan bisa kalian dapatkan sendiri ya. Banyak sumbernya, ada ChatGPT, ada Google, ada YouTube ya, kalian bisa dapatkan ilmu. Tapi kalau etika itu tentu kita harus sama-sama eh, apa namanya pelajari sendiri, bangun sendiri karakter kita di dalam beretika ya. Jadi adab sebelum ilmu. Itu yang utama juga di zaman sekarang ini. Mohon nanti adik-adik sekalian tetap menjaga etika di dalam berinteraksi dalam kegiatan akademik, baik sesama mahasiswa, mahasiswa ke dosen maupun ke
sesama sivitas akademik lainnya. Oke, itu ya kira-kira. Em, kita langsung masuk saja ke materi pertemuan pertama tadi sesuai dengan RPS itu terkait pengenalan ya pengenalan mekanika fluida. Oke, sebelum saya masuk kepada materi, saya mau tanya dulu. Ada yang bisa berikan penjelasan atau bisa memberikan pendapatnya apa pengertian daripada fluida? Silakan. Pengertian fluida. Harry mungkin? Ayo adik-adik siapa ya yang pengertian daripada fluida? Silakan jawab saja apa yang sedang dipikirkan Tapi di saat. saya, Bu, Iya, iya, kalau setahu saya fluida itu adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. oke, Jadi segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan kalau pengertian fluida sendiri. oke. Makasih. Iya, terima kasih Muhammad Hidayat. Ya, jadi tadi temannya sudah menjawab fluida adalah segala zat yang dapat mengalir ya, baik itu berbentuk cair ataupun gas ya. Saya sampaikan bahwa itu benar ya, benar, tapi belum sepenuhnya ya itu secara umum benar ya. Tapi secara jawaban yang lebih ilmiahnya itu belum belum sampai di sana. Oke, jadi tadi yang mengalir ya, oke. Nah, fluida ya, mohon diperhatikan bahwa fluida ini adalah eh, segala substansi atau bukan segala. Fluida adalah substansi atau zat yang selalu mengalami perubahan atau deformasi ketika dikenai gaya geser, ya. Nah, itu kira-kira pengertian ilmiah daripada fluida. Jadi kalau kita berikan dia tegangan geser atau gaya geser, dia akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Sekecil apapun itu kita berikan, ya. Jadi bisa juga saya katakan bahwa fluida ini adalah zat atau substansi yang tidak tahan terhadap gaya geser, ya. Karena dia akan mengalami perubahan bentuk, dia akan berdeformasi ketika kita memberikan dia gaya geser sekecil apapun itu. Nah, eh, nah, tadi betul yang disampaikan oleh temannya. Nah, fluida ini bisa macamnya ada fluida cair ya, zat cair ataupun gas ya. Nah, jadi kedua zat ini atau substansi ini yang cair maupun gas ini dia adalah substansi yang tidak tahan terhadap gaya geser ya. Ketika diberikan gaya geser maka dia akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Kalau bingung, coba bandingkan dengan padatan atau solid ya, benda padat. Benda padat itu kalau kita berikan gaya geser, dia tidak akan mengalami deformasi serta-merta ya. Dia baru akan mengalami deformasi perubahan bentuk ketika gaya geser yang kita berikan itu sudah melewati batas plastisnya ya. Sedangkan kalau dia fluida, kecil apapun diberikan gaya geser, maka dia langsung mengalami deformasi atau perubahan bentuk ya. Nah, itu kira-kira pengertian daripada fluida. Nah, sehingga terkait dengan hal itu, ya, maka kita mengenal yang namanya hukum Newton 2, ya. Jadi hukum Newton 2 ini adalah dasar dari banyak eh, analisis gerak fluida, ya. Jadi kalau kita melakukan analisis gerak fluida, maka dasarnya sebenarnya adalah hukum Newton 2. Ya, hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 menyatakan apa? Hukum Newton 2 menyatakan bahwa laju, ya, jadi kalau di sini ada kata laju, maka dia itu adalah persatuan waktu, ya. Kalau ada kata laju itu berarti dia ada persatuan waktu. Nah, hukum Newton 2 ini menyatakan bahwa laju perubahan momentum, ya, perubahan momentum, ya. Nah, perubahan momentum ini berupa massa dikali dengan kecepatan, ya. Jadi momentum itu adalah massa dikali kecepatan, ya. Jadi kalau laju perubahan momentum,
maka dia laju perubahan massa dikali kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Kalau dituliskan secara matematis, itu seperti bawah ini ya. Nah, jadi laju perubahan momentum dalam hal ini massa dikali dengan kecepatan itu adalah berbanding langsung dengan gaya. Gaya ini yang F ini ya, force dari kata force. Nah, jadi ini adalah gaya itu sebanding sama dengan laju perubahan momentum. Laju perubahan momentum adalah ini ya. Laju laju perubahan momentum adalah ini. Jadi ini adalah perubahan massa dikali dengan kecepatan terhadap waktu. Itu adalah laju perubahan momentum ya. Itu sebanding dengan gaya force ya. Dalam arah yang sama dengan berbanding langsung dengan gaya yang bekerja dan dalam arah yang sama dengan gaya tersebut. Jadi ini adalah bunyi hukum Newton 2 secara matematis. Jadi F itu sama dengan D dalam kurung M dikali V dibagi dengan dt ya. Nah, ini adalah laju perubahan momentum itu sebanding dengan force atau gaya. Nah, kalau misalnya M di sini massa di sini konstan ya. Nah, jadi M-nya konstan. Nah, jadi kalau M konstan kita kasih keluar dia dari atas sini kita taruh di samping sini ya. Kalau massanya konstan, nah, maka gaya itu akan sebanding dengan perkalian antara massa dengan laju perubahan kecepatan. Nah, di sini ada laju lagi. Laju perubahan kecepatan berarti D. Perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Ya, T. dV per dt. Nah, ini adalah laju perubahan kecepatan. Dikali dengan massa. Nah, kalau massanya konstan ya, maka dia sebanding lagi dengan gaya, force. Nah, laju perubahan kecepatan ini namanya. Namanya ini adalah percepatan. Ya. Nah, jadi percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan. Ya, atau perubahan kecepatan terhadap waktu. Itu adalah percepatan. Nah, percepatan ini kan kadang kita simbolkan juga dengan A. Ya, sehingga bisa juga kita tulis gaya atau force itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Ya. Nah, inilah hukum Newton 2 yang umum kita sering lihat atau kita dengar ya. Yang mana uh, asal muasalnya ya dari sini tadi ya. Laju perubahan momentum yaitu massa dikali kecepatan dibagi waktu, kemudian ketika massanya konstan, maka force atau atau gaya itu adalah sebanding dengan perkalian antara massa dengan laju perubahan kecepatan. Laju perubahan kecepatan ini adalah percepatan. Ya, sehingga dituliskan F itu sama dengan M dikali A. Ya. Massa dikali dengan percepatan itu sama dengan gaya. Ya. Nah, ini. Ini adalah bunyi hukum Newton 2. Ya, jadi F itu adalah gaya, M itu massa benda, V adalah kecepatan, A adalah percepatan. Jadi hukum Newton 2 lah ini yang menjadi dasar atau yang banyak kita gunakan di dalam analisis gerak fluida. Ya. Nah, mekanika fluida, ya, namanya mekanika. Ya. Fluida, ya itu kita banyak berbicara terkait gerak fluida. Nah, dasarnya analisis gerak fluida itu hukum Newton 2. Contoh, ya. Benda mempunyai berat 10 kilogram force. KGF ini adalah kilogram force ya. Kilogram force. Nah, saya tidak usah tulis panjang ya. Kilogram force. Kalau baru dengar merasa asing, kilogram force ini adalah satuan untuk gaya ya. Karena kita tahu bahwa berat itu adalah salah satu bentuk gaya ya. Nah, jadi kilogram force itu adalah satuan untuk gaya, tapi satuannya ini adalah bukan satuan SI, tapi satuan MKS. Ya. Jadi kilogram force itu adalah satuan MKS. Ya. Nah, kita mengenal nanti ada dua sistem satuan, ada satuan MKS, ada satuan SI, satuan internasional. Nah, itu juga akan menjadi pembahasan kita hari ini sesuai dengan RPS terkait satuan. Oke, kembali ke contoh soal. Benda mempunyai berat 10 kilogram force di bumi. Jadi di bumi tempat kita berpijak sekarang ini ada suatu benda beratnya itu 10 kilogram force. Ya. Berat ya, bukan massa. Tapi ini berat. Nah, berat ini adalah bentuk daripada gaya. Nah, sekarang kita diminta hitung berat benda tersebut kalau misalnya benda itu ada di bulan dan dia ada di matahari. Ya. Nah, jadi
berapa beratnya kalau dia kita tahu beratnya di bumi itu 10 kilogram force. Nah, kita diminta hitung berapa beratnya ketika dia ada di bulan dan di matahari ya. Percepatan gravitasi tadi percepatan ya kita bahas tadi percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan itu percepatan gravitasi di bulan itu disimbolkan dengan GB gravitasi bulan itu 1,7 meter per sekon kuadrat ya atau per detik kuadrat. Sedangkan gravitasi di matahari itu GM itu adalah 270 meter per sekon kuadrat. Sedangkan kalau di bumi kita tahu gravitasi bumi adalah 9,81 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kita diminta hitung berat ya. Kita tahu tadi hukum Newton 2 itu menyatakan bahwa gaya sama dengan massa dikali percepatan ya. Nah, eh, apa berat ini adalah bentuk daripada gaya ya bentuk daripada gaya. Nah, berat ini berat itu disimbolkan W ya dari kata weight ya berat. Nah, eh, berat kita tahu berat itu beda dengan massa ya. Kalau berat itu dia adalah massa dikali dengan gravitasi ya. Massa benda tersebut dikali dengan gravitasi itu berat. Makanya biasanya berat benda di eh, di suatu lokasi itu bisa berbeda-beda ya. Kalau dia misalnya di bumi bisa beda beratnya kalau dia di bulan atau di matahari karena dia ada pengaruh gravitasi ya. Kalau massa tidak ya. Kalau berat itu W itu rumusnya massa dikali gravitasi ya. Berat itu rumusnya massa dikali gravitasi ya. Maka berat itu sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, jadi kita tahu ya weight atau berat itu sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Nah, kalau kita mau cari berat ya massa kali gravitasi. Nah, tentu berarti kita harus cari dulu eh massanya kan kita tidak tahu di soal massanya berapa. Yang ditahu adalah berat di bumi ya. Nah, sedangkan kalau kita mau hitung berat, maka kita harus tahu massanya benda tersebut. Nah, maka kita hitung massanya dulu. Massa berarti dari rumus ini itu massa itu sama dengan berat dibagi dengan gravitasi ya. Nah, di bumi dulu berat di bumi ya. Nah, berarti massa itu sama dengan berat dibagi dengan gravitasi. Berat di bumi itu 10 ya, sesuai dengan soal 10 kilogram force dibagi dengan gravitasi di bumi 9,81 sehingga didapat massa benda tersebut adalah eh, 1,01937 kilogram force detik kuadrat per meter. Ini satuannya dari mana? Dari sini ya. Coba dijabarkan. Weight berat itu satuannya adalah kilogram force ya. Kalau kita bicara satuan MKS, kita lihat soalnya dia pakai kilogram force, maka di sini kita bicara satuan MKS. Berarti berat di sini satuannya adalah kilogram force. Kemudian gravitasi. Gravitasi itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya. Sehingga didapatkanlah satuannya nih kilogram force meter kuadrat per sekon kuadrat per meter ya. Itu dari sini. Satuan berat dibagi dengan satuan percepatan ya. Oke, jadi kita sudah dapat massa bendanya ini di bumi ya. Namanya massa benda itu dia tetap tidak terpengaruh oleh tempat, tidak terpengaruh oleh gravitasi ya. Massa benda ini adalah tetap, tidak tergantung pada tempat ya. Nah, tapi kalau kita bicara berat, nah maka berat itu dipengaruhi oleh gravitasi karena rumusnya W itu sama dengan massa dikali gravitasi. Sehingga berikutnya kita mau hitung berat benda di bulan ya. Nah, kita masukkan rumusnya W sama dengan massa dikali gravitasi. Dalam hal ini gravitasi tempatnya di bulan, maka gravitasi bulan. Ya. Nah, massanya tetap, massanya sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya, masuk sini. Kemudian gravitasinya dari soal percepatan gravitasi ada. Ya. Dapat berat benda di bulan. Ya. Berat di bulan. Ya. Nah, kemudian berat di matahari, pakai gravitasi matahari. eh, Massanya tetap, ya. Dikali dengan gravitasi matahari, dapat berat benda tersebut di matahari ya. Hmm. Sehingga sudah sehingga kita bisa dapatkan kita bisa lihat oh ternyata benda yang sama ketika dia ada di bumi beratnya itu adalah 10 kilogram force, ketika dia ada di bulan itu satu komaan saja. Ketika dia ada di
matahari ternyata sangat berat ya, 275 sekian kilogram force-nya. Jadi ini kira-kira cara penyelesaian contoh ini ya. Oke, ini mohon maaf saya bukan pakai yang versi Pro. Jadi ini 10 menit lagi habis ya, kita maksimalkan. Nah, dimensi dan satuan ya. Dimensi merupakan besaran terukur yang menunjukkan karakteristik suatu objek ya, seperti massa, panjang, waktu, temperatur dan sebagainya ya. Nah, sistem satuan yang dikenal yaitu sistem internasional de unit atau biasa disebut dengan SI, sistem internasional. Nah, kemudian ada juga sistem MKS seperti yang saya sampaikan tadi ya. Sebagai contoh satuan gaya tadi atau berat ya, force F atau W itu dalam sistem MKS dia satuannya itu adalah kilogram force. Sedangkan dalam sistem SI itu adalah kilogram. Tunggu, mungkin salah ketik ini ya. Kalau gaya itu dalam satuan SI itu Newton ya. Nih, ya gaya itu Newton. Kalau dia MKS kilogram force. Nah, sistem MKS satuan massa adalah kalau dia massa ya untuk satuan MKS mohon di mute dulu. Itu adalah kilogram massa ya, KGM itu kilogram massa. Ini kalau kita bicara massa ya, bukan berat, tapi massa. MKS itu kilogram massa. Sedangkan satuan gaya, kalau gaya untuk sistem MKS itu adalah kilogram force ya. Nah, tadi ya gaya ini berarti ini gaya F ya. Nah, G ini adalah percepatan, KGM ini adalah massa ya. Massa ini adalah percepatan. Berarti ini F sama dengan M kali A. Kembali lagi ke hukum Newton 2 ya. Nah, dalam satuan MKS. Nah, kalau satuan SI ya, satuan internasional yang lebih internasional lagi kita pakai satuan massa itu adalah kilogram ya. Nah, sedangkan kalau satuan gaya itu adalah Newton. Nah, itu ya. Nah, satuan SI. Nah, 1 Newton itu ya atau satu gaya, gaya kan Newton. Itu adalah ini kan sama saja. 1 Newton itu F, M ini adalah massa, A ini adalah percepatan ya. Berarti sama lagi F sama dengan M kali A. Ini hukum Newton 2 lagi ya. Nah, tapi kalau kita bicara SI, satuan internasional, satuannya gaya untuk satuan internasional itu adalah Newton, satuannya massa itu adalah kilogram, satuannya percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Sehingga 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat ya. Untuk SI ya, satuan SI. Nah, konversinya silakan dilihat di sini. Kita lanjut saja karena waktunya tinggal 6 menit ya. Masih ada materi terkait satuan. Nanti silakan bisa kilogram volt, KGM ya. eh, dari sini tadi ya. Nah, silakan nanti dijabarkan ke sini. Oke. Nah, sekarang satuan ya, sorry, konversi sistem MKS ke SI ya. Jadi ada besaran tadi, ada panjang. Nah, ini simbol ya. Simbol ini penting adik-adik ketahui begini. Itu kalau misalnya mau bikin yang namanya analisa tak berdimensi dengan berbagai metode, itu biasanya pakai simbol-simbol ini. Ya. Nah, panjang itu simbolnya L, massa itu M besar, waktu T, T besar, gaya F besar, luas A, volume kecepatan menyerupai V, tetapi satu ada yang tegak, satu ada yang miring, walau tidak terlalu kelihatan. Ya, percepatan A kecil, debit Q, dan seterusnya. Silakan dilihat. Nah, panjang, kalau kita bicara sistem MKS, ya, itu satuannya adalah meter, ditulis dengan huruf besar M. Untuk sistem SI, satuannya adalah meter juga, tapi itu penulisannya M kecil. Massa ya, massa itu untuk satuan MKS satuannya adalah kilogram massa, untuk satuan SI satuannya adalah kilogram. Waktu ya sama ya, MKS maupun SI sama-sama sekon atau detik. Gaya tadi sudah kita bahas. Sistem MKS itu kilogram force, sistem SI itu adalah Newton ya. Karena kenapa tadi kita bahas hukum Newton ya, yang menemukan ini itu satuannya Newton. Luas A meter persegi. Selanjutnya yang menyerupai semua. Meter kubik, meter per detik. Nah, percepatan gravitasi konversinya 9,81 dan seterusnya.
Nah, satu lagi terakhir ini ya, sebelum kita ini, ah, pada sistem SI itu kita disarankan kalau misalnya kalau kita mau menuliskan nilai yang mana besarnya itu sudah melebihi dari 1.000 atau kurang dari 0,1, maka kita disarankan itu sudah menggunakan istilahnya prefix ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tuliskan kilo itu 10 pangkat 3 ya. Mega itu 10 pangkat 6 ya. Kalau dia sudah 10 pangkat 9 itu pakai namanya giga ya. Nah, kemudian kalau dia sudah besar sekali 10 pangkat 12 itu istilahnya tera ya. Sering juga ada dengar ini istilah tera, giga, mega ya sudah sering. 1 tera, 50 giga, 200 mega dan seterusnya. Nah, kalau misalnya yang kecil itu 10 pangkat minus 3 itu mili ya. 10 pangkat minus 6 itu mikro. 10 pangkat minus 9 itu nano ya. Nah, ternyata di bawahnya nano itu sudah kecil sekali ya. Teknologi nano yang kita kenal itu kecil, 10 pangkat minus 9. Ternyata di bawahnya nano masih ada yang lebih kecil lagi namanya pico, itu 10 pangkat minus 12. Ya, jadi ini sekedar tambahan hasanah ilmu pengetahuan terkait prefix-prefix untuk apa namanya? Nilai-nilai yang sangat besar maupun sangat kecil ya. Kemudian ada sedikit juga faktor konversi yang penting. Nanti silahkan dilihat ini. Nah, kemudian ada namanya kekentalan kinematik. Kekentalan kinematik ini viskositas. Nah, ini akan kita bahas nanti di pertemuan kedua atau ketiga ya. Oke, ini dulu materinya habis ya. Masih ada 3 menit. Sebenarnya saya mau buka pertanyaan, tapi saya lebih penting dulu kita absen. Saya buka dulu sekolah. Kalau ada pertanyaan boleh nanti di WA pribadi kalau waktunya tidak cukup. Eh,